kali ini kita akan belajar sesi C1 terkait membandingkan metode kamu. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah belajar sama-sama tentang apa itu kebutuhan, ya, kemudian bagaimana tujuan dari masing-masing diri kita, baik itu tujuan pribadi, tujuan keluarga, ataupun tujuan bersama. Bahkan di sesi terakhir kita kemarin juga sudah belajar tentang ya, dari kebutuhan, dari tujuan, bahkan sampai dengan keanggaran. Setiap orang pasti akan membutuhkan atau memilih produk tabungan apa sih yang paling cocok, yang paling sesuai dengan tujuan dari masing-masing. Kita lihat dulu apa tujuan sesinya. Yang pertama, di sesi ini kita akan mengidentifikasi beberapa jenis tabungan. Yang kedua, membedakan beberapa jenis metode menabung, baik itu formal, semi formal, dan informal. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan metode tabungan, baik itu formal, informal, dan semi formal. Formal, semi formal, dan informal. Yang keempat, mengidentifikasi fitur layanan tabungan yang mempengaruhi kita dalam di sini ada 4 tujuan sesi. Kita belajarnya sambil nyantai aja. Kita akan mulai dengan diskusi berpasangan, ya. Jadi diskusi berpasangan berdua. Jadi kalau Sinta nanti berarti sama Melisa, kemudian Seldi, Kak Seldi sama Pak Mar, baru kecil nih, ya, kecil dengan aku sama untuk Pak Afi, biasanya kalau teman-teman menabung itu gimana saja, ya, menyimpan uang banyak di tempat tabungan itu bisa dilakukan satu pasir, satu bank, satu misalnya bank, nanti boleh di satu paham, waktunya untuk diskusi sekitar adanya bank itu kan ada beberapa bank, BSI, BHC itu kayak mana posisinya? Satuannya apa ini? Pak, harus kasih. Saya bagi dulu. Nanti kalau saya bagi BSI, BHC nggak bangun datang masih semua kan? Saya tanya jadi sampai posisi. Tidaknya bisa di itu. Tidaknya saya habis posisi dan BHC nggak mau posisi, BSI nggak mau posisi. Tidaknya tulisan apa sudah? Beda. Dan saya terus video tapi kan masih ini video bisa dari satu silakan ditulis di mana kita biasanya menabung atau menyimpan uang, mana saja. Yang sudah silakan
Ini saat terima udah. Baik. Sudah semua sampai ya? Mari kita lihat dulu ya. Kita lihat satu-satu. Oke. Lupa satu lagi di kantor. Terus. Silakan. Tiba-tiba sering dapat duit kantor. Boleh kita lihat sama-sama? Sudah diterima teman-teman. Ada dari siapa Sinta di sini? Apa nih? Koperasi. Ada yang menabung ke koperasi. Kemudian dulu. Ada arisan dulu. Aksen dulu ya arisannya. Bang, celengan. Ini ada sama bang ya? Sama nih bang. Boleh saya ngomongnya sama ya? Tetap bang sih. Bang ya. Di bang. Apa? Ada celengan. Sama orang tua. Oke. Ini bang yang sama. Investasi. Kalau sama orang tua berbakti deh. Investasi berarti tabung dengan cara berinvestasi gitu ya. Jangan sama deposito, aset, berarti aset membeli barang atau aset rumah. Yang juga sama bang, ini bang sama ya tadi ya. MPD, ada MPD berarti tabung dan MPD. Arisa, e-wallet, bang, kemudian di rumah dan bentuk emas ya. Emas, koperasi pajak. Tabungnya ke pajak. Kita bukan yang ini. Tabungnya ke pajak dan lebih yakin ya. Asetnya baik di buku baju. Berarti masih bukan buku baju. Nah, kalau saya taruhnya di buku yang pakai lagi saya taruh bawah atau saya sisihkan itu kalau kalangan loh. Udah itu ke apa baju pantang yang nggak saya pakai lagi itu paling banyak orang nggak mikir ke situ padahal uang ya udah biasa tapi bu paling aneh di kampung saya pengalaman nabung duit itu udah ditutup dengan plastik jadi ada puluhan juta dia orang miskin rumahnya sering kemasukan tadi sering hilang barang-barang yang apa di rumah jadi dia pas dapat duit puluhan juta dia simpan di dalam ampas ini bu dia ini buat bikin kan banyak ampas berapa waduh kape itu bawahnya enggak dia enggak terlalu lama itu beberapa bulan dia kan dia plastik ya beda-beda cara menyimpan keamanan luar biasa ya di dalam dan belum tertulis itu di dalam wasintis nah ada juga mana di dalam wasintis dibaca itu tak ada tapi kan di pantai sebelum tsunami maka saya tahu boleh tuliskan di sini situ serius dia serius wasintis hitam tuh kan wasintis belimbing dulu dimasukkan di dalam gua boleh kak masuk di dalam itu kan kak waktu tsunami kami tahunya itu juga masih dilakukan karena dia bakar pulut kak kue 1000 kue nasi ketan dibakar dia bilang kak satu hari dapat usianya kak 30 juta banyak kali dituliskan berarti di apa pada khusus tidak ada saya tuliskan
kesampaian dan ini teman-teman udah luar biasa udah ada juga yang mampu. Saksikan kan? Bagaimana cara melakukannya? Sekarang kita akan sabut belajar ya, akan belajar dunia diskusi kelompok. Halo. Biasa kalau dari A sampai Z balik lagi ke A, ya kan? Oke, fokus sebentar boleh? Bagi menjadi 4 kelompok. Mungkin bisa mulai dari Bang Ida, satu. Ya. 4 5 berarti nanti yang kelompok satu namanya ada tanggal satu. Oke, Bang Mirza, Pak Yusman sama Kak Silya berarti dari kelompok satu nanti berada di sini, geser ke sini. Yang angka 2 berarti siapanya? Ya, Adrian, kemudian Bu Herani sama Pak Mar, Sisu boleh nanti kelompok 2. Kelompok 3 siapa aja? Pak Yandi, Mami, sama saya di sini. Kelompok 4 sedang sebelah kanan. Silakan dalam kelompok. Wah, bos. Jadi pada Pak Dekan suami lama. Pintar ya. Dan kelompok saya minta saya beri waktu 1 menit untuk coba membaca terlebih dahulu teman-teman bersama dengan teman-teman anggota kelompoknya. Jangan semua baca dulu sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah. Sekarang kita pengen dengar ya. Dari kelompok 1 ya, silakan. Microfinance Default adalah anggota lembaga keuangan mikro dan ia menabung di Default adalah anggota lembaga keuangan mikro dan ia menabung di Saka. Kalau dari cerita kelompok 1, Ivon ya tadi menabung di mana? Di microfinance. Jadi tokoh Ivon di sini adalah menabung di microfinance. Oke, terima kasih. Kelompok 2 terlebih dahulu, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yus pasti menerima pembayaran hasil penjualan rumput lautnya secara tunai. Ia menyimpan uang dalam kaleng dan menyembunyikannya sehingga tidak ada satupun anggota keluarganya yang dapat menemukan uangnya. Semua dengar cerita dari kelompok 2? Siapa nama tokohnya? Pak Yus. Pak Yus. Kalau dari cerita kelompok 2, Pak Yus menabungnya di mana? Di kaleng. Di celeng ya. Ya. Terima kasih kelompok 2.
Pak Ulu adalah seorang Baru dan dia menabung lalu mampu tabungan online. Siapa nama tokoh kita di kelompok 3? Pak Ulu. Menabungnya di mana? Menabungnya di tabungan. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 4. Ibu Eli. Setiap kali pendapatan di usaha pengumpulan rumput laut meningkat, Ibu Eli menabung sebagian besar di rekening banknya. Siapa nama tokohnya? Bu Eli Di mana beliau menabung? di bank. Terima kasih. Jadi semua kelompok sudah mendapatkan studi kasus masing-masing. Pertanyaan saya adalah dari keempat kasus atau tokoh tersebut cara menabungnya, mereka memilih atau menabung dengan cara apa? Apakah formal, apakah semi formal, atau non formal? Oke, dari mana dulu yang mau coba sampein? Kelompok mana dulu? Dari masing-masingnya, masing-masing dulu boleh? Iya, betul. Kalau dari kelompok 4 gimana? Kalau Ibu Eli yang diceritakan di sini dia formal karena bank. Bank itu kan kalau kombinasi ya. Menurut kami kelompok 4, kalau di bank itu maksudnya lebih aman. Jadi nggak ada kayaknya, nggak ada pencuriannya. Biarpun ada maling di bank, tapi uang kita itu tetap utuh diganti gitu. Jadi kalau menurut Ibu Eli ini formal. Ya, adalah lembaga atau formal. Ada tanggapan dari teman-teman lain atau sepakat bahwa bank adalah Bank itu adalah bank yang pemerintah seperti Bank Aceh BSI. Itu kelompok bank pemerintah saat ini pun ada LPS-nya, lembaga penjamin keuangan, jadi simpanan, dibandingkan dengan bank-bank yang milik pribadi atau swasta. Jadi menurut saya ada kelemahan tersendiri. Kalau kita juga menabung di bank, itu kadang-kadang bisa bocor rekening kita. Ya, ada itu oknum luar maupun oknum dalam kita nggak tahu. Jadi memang 50% aman, 50% bisa jadi kebocoran. Saya pernah juga di dalam rekening kehilangan uang. Kita lapor, dibilang udah narik. Mungkin itu saja dari saya, mungkin ada teman-teman lain yang melupakan. ya, sudah masuk ke yang sesi nanti selanjutnya. Oke, nggak apa-apa. Kita sini dulu. Sekarang kita mau dengar juga nih dari kelompok mana dulu? Ketempatnya kayak ya. Kalau dari kelompok 3 lebih sepakat jenis tabungan itu apa pilihannya? Oke, kami dari kelompok 3, pemilihan itu tentu saja yang mengikuti perkembangan ya. Tabungan online ini berarti kita punya fisik perusahaannya, contohnya BCA. BCA kan ada juga jalur online-nya. Kenapa kita mengikuti zaman ikuti tabungan online? Pertama, kita nggak ada nilai uang, nggak ada nilai lagi ATM, jadi semuanya by handphone, pakai barcode kah, kode kah, jadi kecil kemungkinan untuk hilang, kecet, dan kita yang jualan ini juga lebih ke waktu pengembalian. Contohnya harga barang kita 20.000, 100, paling nggak ada total dengan online. Sekecil-kecilnya ujungnya kita nggak bisa cari uang kembalian. Nah, Berarti kalau online lebih ke apa? Formal? lebih formal dan lebih mudah, lebih efisien dari sisi waktu. Berarti formal ya? Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, lanjut ke berikutnya silakan. Ya, Pak Mat. Pak Mat, kalau dari sisi kasusnya tadi tokohnya siapa? Menabungnya kemana? Kalau menurut
Dan dalam kaleng itu termasuk informal. Kalau dalam kaleng termasuk informal kan mesti cara zaman. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Dari sini, namanya tadi mana nih? Kalau kami itu kan tadi dari microfinance. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu lembaga formal. Karena itu lembaga resmi yang sudah diatur oleh OJK. Nah, itu kalau microfinance makanya itu lebih aman, gitu ya. Nah, karena kalau seandainya seperti di dalam kaleng tadi, itu kadang-kadang kalau kita simpan itu kan kalengnya kan bisa karatan, nah, bisa busuk dan juga bisa kalau kita mungkin kita pikir aman, tapi kadang-kadang padahal pas kaleng udah karatan bisa masuk tikus, bang udah bawa lari ya gitu. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang coba sama-sama kita lihat. Apa bedanya formal, kemudian semi formal sama informal? Ya. Ada yang tahu? Tadi udah disampaikan juga ya. Kalau dari Bang Mirza sama Mami tadi melihat jenis tabungannya adalah formal gitu ya. Karena tadi terdaftar secara badan hukum, diawasi oleh negara dan sebagainya. Ya, itu kalau untuk formal. Kemudian tadi ada lagi informal. Ya, informal tadi nabungnya itu di celeng. Ya, salah satunya di celeng. Nah, kalau informal itu dia tidak terdaftar secara resmi secara badan hukum. Yang mengawasi siapa? Diri sendiri. Betul sekali. Yang mengawasi adalah diri sendiri. Kalau formal diawasi oleh negara, dalam hal ini ada OJK ya. Kemudian kalau informal yang ngawasi adalah diri kita sendiri. Mau taruh di bawah bantal, mau taruh bawah kasur, mau taruh di celengan, itu adalah kita sendiri. Nah, satu lagi tadi ya, yang dari kelompok microfinance tadi ada sedikit ambigu, keraguan-keraguan apakah masuk di formal atau semi formal. Nah, kalau tadi formal diawasi oleh negara, kalau informal diawasi oleh diri sendiri, semi formal siapa yang ngawasi? Kita tempel dulu. Paham? Jadi tadi formal diawasi oleh negara, ada payung hukum, OJK yang mengawasi, setuju? Nah, kemudian tadi sudah ada celengan, balik. Bentar ya. Informal itu diawasi oleh diri sendiri, celengan. Nah, satu lagi, kalau tadi ya microfinance itu bisa lembaga keuangan yang diawasi oleh negara, bisa juga lembaga keuangan yang tidak diawasi oleh negara. Kalau dia diawasi oleh negara, maka masuknya kemana? Formal. Tapi kalau tidak diawasi oleh negara, seperti misalnya ada kelompok simpan pinjam ibu-ibu, ya, yang memang muncul dari kelompok masyarakat, arisan misalnya, ya, dan beberapa kelompok-kelompok yang memang tidak terdaftar secara formal, itu masuknya berarti ke semi formal karena diawasi oleh masyarakat. Nah, kalau kelompok-kelompok misalnya seperti Mekar, ada yang ikut Mekar? Atau kita nggak usah bicara Mekar, tapi misalnya kalau kita ada kelompok arisan di tempat kita dengan beberapa komunitas UMKM, itu masuknya kemana? Semi formal, karena yang ngawasi masyarakat, teman-teman kita, ya kan, yang ada di situ. Atau koperasi desa yang belum ada legalitas hukum, KUBE, itu kelompok usaha bersama ya kan ya, kelompok usaha bersama yang dia tidak punya legalitas, tapi juga diawasi, maka di sini adalah semi formal. Nah, sudah clear?
Mana masuk formal berarti tadi kalau bank masuk mana? Formal. Kalau celengan pribadi informal. Buku tabungan? Buku kita simpan di dalam buku informal. Kalau kita masuk ke arisan atau kelompok usaha bersama? Baik. Nah, sekarang beberapa jenis cara kita menabung yang sudah dituliskan oleh teman-teman, silakan teman-teman bantu saya untuk mengelompokkan. Nah, yang mana yang masuk di formal, yang mana yang masuk di semi formal, dan yang mana yang masuk di informal. Oke. Ayo, silakan ke depan, teman-teman. Bisa dibantu dikelompokkan di sini. Silakan. Tadi yang sudah ditempel. Terima kasih. Yuk, teman-teman, mari kita lihat. Ya. Mari kita lihat ya beberapa cara menabung yang tadi sudah dibuat oleh teman-teman. Kita lihat di sini formal, ya. Di sini ada simpan di bank, deposito, e-wallet, kemudian ada m-banking. Masuk di formal. Sepakat? Oke. Yang kedua, semi formal. Di sini ada arisan, ada koperasi, ada julo-julo. Nah, pertanyaannya adalah koperasi ini koperasi yang seperti apa? Belum ada legalitas, ya. Jadi dia lebih ke kelompok usaha bersama. Tapi jika koperasi yang ada di sini adalah koperasi yang sudah punya legalitas, ya, dia sudah terdaftar di kementerian. Ya, kemudian kalau dia sempat pinjam memang langsung diawasi oleh OJK, nggak boleh beroperasi kalau tidak ada izin sekarang. Maka dia bisa masuk ke sini, ya, formal. Nah sekarang pendirian koperasi itu dia memang harus di sini. Ya, sekarang kita lagi ada koperasi merah putih, maka dia masuk ke sini. Mungkin ini lebih cocok tadi seperti kelompok usaha bersama. Saya bantu tulis boleh? Kube, ya. Kita lihat dimaksud seperti kube, masuk ke sini. Oke. Ada lagi semi formal selain dari kube, arisan, julo-julo? Oke, kita lihat lagi yang lain informal, celengan. Sepakat?
Celengan di rumah, di bawah bantal, di dalam buku, sama simpan sama pacar, simpan sama anak. Sepakat di sini masuk di informal. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Aset. Nah, aset ini misalnya dalam bentuk apa? Barang, oke, tanah, rumah, emas. Ini sebenarnya bagian daripada aset ya. Kalau emas tadi berarti menabung ya, menabung emas ya. Nah, tapi kalau sekarang di salah satu lembaga keuangan, perbankan ataupun juga di Pegadaian, mereka punya juga emas tapi dalam bentuk tabungan emas. Jadi mereka bisa masuk di sini. Ya, kalau tabungan emas lebih ke apa? Formal dulu. Karena kan dia legal ya. Oke, baik. Oke, di sini kita bungkus ya. Kita bungkus. Sekarang kembali lagi ke jenis-jenis tabungan ini. Tadi disampaikan juga sama Bang Mirja dan teman-teman bahwa setiap pilihan produk itu ada resiko atau keunggulan dan ada kelemahan. Betul? Nah, teman-teman tadi sudah punya studi kasus. Jadi tugasnya sekarang adalah diskusikan dengan kelompoknya apa kelebihan atau keunggulan dan kelemahan dari masing-masing jenis tabungan tadi. Kalau di sini adalah bank, berarti di sini adalah formal, betul? Formal. Kalau di tempatnya Yanti, pilihannya apa tadi di situ? Yang studi kasus, berarti juga formal. Di sini punya Adrian sama Kak Mar, informal. Kalau di sini berarti di sini semi formal. Semi formal. Ya, semi formal seperti kelompok usaha bersama, microfinance. Yang tidak terdaftar, semi formal. Silahkan diskusikan apa keunggulan atau kelebihan dan kelemahan dan buatlah di dalam sebuah sketsa peran. Ya, jadi kita pengen teman-teman nanti bermain peran, main drama dari kelebihan dan kelemahan pilihan metode tabungan. Iya, silahkan bermain peran. Ya, apa sih kelebihan dan kelemahan? Ayo tabung dong ke saya misalnya. Gitu. Ya, kita beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dan membuat skenario dramanya sesuai dengan studi kasusnya. Jelas? Kelompok 1 jelas dengan instruksinya? Jelas. Oke, kelompok 2 sudah jelas dengan instruksinya? Ini udah bagi peran mau jadi petugas bank, mau jadi yang nasabah ya. Sudah jelas kelompok 2? Jelas. Kelompok 3, Kak Mar sama Adrian nanti bermain peran sama Bu Khairan ya. Gimana ya, tetap nabung di rumah aja, bicarain aja. Nah, di sini juga sudah jelas keunggulan dan kelemahannya dalam sebuah sketsa drama. Oke. Kita beri waktu 15 menit, bisa di sini, bisa juga di sana, silakan untuk diskusi dramanya nanti seperti apa. Silakan. Ya, silakan Bang. Cuman legalitasnya antara operasi keluarga yang jumlahnya kecil nggak diurus gitu. Nah, jadi siapa mau menghasilkan pinjam itu nggak banyak persyaratannya, cuma KTP sama surat pernyataan sambutan membayar. Jadi itu dikelompokkan gimana? Itu kan yang pimpinannya kan kalau dulu masih perempuan, jadi dia nggak pernah ada kebangun tentang bank, jadi uang itu disimpan di satu kamar, tidak termasuk orang. Di sini Saya di sini karena diawasi oleh masyarakat teman-teman dalam satu grup keluarga. Boleh Pak, kita sepakat ya kalau tadi kasusnya ada koperasi keluarga, masuk kemana? Ke formal atau semi formal atau informal? Semi. Dan karena memang diawasi oleh sebelumnya tadi diawasi bukan sendiri, bukan juga negara, tapi diawasi bersama oleh masyarakat atau komunitas. Itu bisa menjadi skenario sini. Silakan teman-teman ya, kita langsung diskusi 15 menit ya.
Ya, kalau kita kan jadi drama kita gitu. Dia kan formal nih, dia dalam yang formal itu gimana itu yang disebut bisa jadi itu yang disebut Gua gaji ya. Jaga menabung ya. Ini kurang gaji aja. Pensil. Beda pensil. Kalau di sini udah pasti tuh. Aman gak pasti. Pastikan dari bermain peran itu nanti muncul apa kelebihan dan apa kelemahan darah. Ada betul. Jadi kelemahannya kita karena kan kelemahannya di situ bapaknya, karena harus surat kuasa berdebat bank kan harus ada surat kuasa. Iya kan biar ini surat kuasa disitulah kelemahannya. Kalau kita masih hidup bapaknya harus bawa orang trader gitu, dia harus bawa bapaknya. Biarpun bapaknya trader ambil kursi roda, bila orang kan itu kursi roda ada tanding ada harus bawa. Itu makanya kelemahannya kita itu harus bapaknya sudah meninggal tapi kita ini surat kuasa. Surat itu makanya bilang nanti sama kami dan terus mana saya dengan bilang kalau betul sudah kuasa saya surat kematian bapaknya yang masuk di situ kan kalau kita ada surat kuasa sama surat kematian kita sedari ini bukan telernya saya namanya ini anak dibalik lagi Taylor jangan bilang urus tahu gitu ya. Taylor urus mana ada Taylor kayak gitu. Kalau Taylor kan gitu. Ini enggak ya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kayaknya kalau Taylor 1 hari dan langsung besok udah gini-gini sama direktur dan karena kita udah biasa ya sekarang kita harus jadi Taylor dulu nanti kan kalau kami kan masuk di berdua kan teman-teman jadi nanti selain bermain bagian ya bagian di sini ada 2 ya apa yang bisa saya bantu ya yang warna pink ini untuk kelebihannya tapi nanti setelah main drama baru nanti kelebihan ini kelemahan kalau teman-teman kelompoknya kelebihan kelemahan orang lain yang
Ya, 3 menit lagi. Ya, 2 menit lagi teman-teman. Yang merah kelebihan, yang biru kelemahan ya. Sepakat tadi kalau di sini berarti tadi kan ada kelebihan dan kelemahan formal, informal ya. Formal, semi-formal sama informal. Masing-masing sesuai skenario-nya. Ya, waktunya sudah habis. Oke. Waktunya sudah habis. Sekarang kita beri kesempatan dulu kepada teman-teman dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Yang mau bermain peran dulu kelompok mana dulu? Kelompok? Kelompok pertama. Mohon semua dari kelompok 2, 3, 4 memperhatikan. Ya, pakai kursi. Lalu duduknya. Oke. Ini mic-nya. Masuknya dari sini. Semangat. Kalau pintu masuk dari sini, telernya di situ. Oke. Di sini harus benar. Ini tendernya. Tunggu sebentar. Sebentar. Saya mau tanya dulu. Kelompok 2 sudah siap untuk bermain permainan kelompok 1? Ya. Oke. Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap untuk melihat dulu. Bisa dibantu itu apa aja? Saya selaku Bapak kita sudah almarhum. Jadi kita ke bank ingin bertanyakan pensiun Bapak itu bagaimana syaratnya? Ini anak kandung Bapak sudah punya apa syarat ditanya kembali supaya bisa kita tarik uang di bank. Kalau tahu ibu istri bapak muat bapak kali emang kita alhamdulillah istri pertama dari almarhum bapak belum punya pelakon. Oke kan, jadi ini anak saya untuk menarik uang besar ya kecil bapak pensiunan. Ibu harus melengkapi dokumen yang diwajibkan itu adalah surat kuasa, surat kematian, KTP, tabungan bapak dan ATM. Ada yang bawa? Yang 2-3-nya belum, surat kuasa sama surat kematian. Karena kami merasa bapak masih hidup. Oh ya baik, oh begitu. Itu harus melengkapi dokumennya, itu buat dulu. Mengurus di rumah sakit terdekat dengan yang bapak meninggal, dan juga ada surat dari kepolis sebelah. Itu kalau udah ya pak, boleh ibu datang kembali ke tempat kita mengatakan proses. Ada bisa dibantu lagi bu? Iya. Ya, terima kasih. Ayo nak kita urus.
Jadi pada dari skenario tadi apa yang bisa kita lihat? Skenario apa? Jadi akan mengambil tabungan pensiun atau menarik tabungan pensiun milik suami yang sudah meninggal. Karena biasanya kalau seorang istri benar-benar dia itu lagi istri dari almarhum, tapi kalau ke bank itu kan mereka pakai syarat tuh. Udah pasti dimintakan surat-surat tertentu kan gitu. Nah, sementara kan istri dari almarhum yang nomor 10 ini tadi kan dan juga teller tidak menanyakan kira-kira ibu udah melengkapi syarat-syaratnya, kan tidak semudah itu bang memberikan pensiun langsung cair kan gitu. Tapi kan di pihak pengaduan ini ya udah pasti melengkapi semua surat menyuratnya waktu diantar ke bank. Jadi bank itu sendiri kan juga akan memproses, akan melihat sesuai tidak datanya. Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lutfi, Bu Ira yang sudah berikan masukan. Nah, tadi kan mau ambil uang ya. Kalau dari permainan-permainan yang tadi disampaikan oleh teman-teman, apa sih menurut teman-teman dari kelompok satu kelebihan atau keunggulan dari lembaga keuangan forum yang sudah tadi didiskusikan? Yang pertama itu kan aman tidak semua orang bisa ngambil dan ngaku. Aman. Yang kedua sesuai SOP, sesuai peraturan dari bank pemerintah. Jadi kalau kurang satu dokumennya itu nggak bisa, memang harus lengkap. Jadi dicek semuanya dan melewati dari CS lagi, terus kemudian ada retailer lagi dan pasti ada petugas yang memang bagian mengecek validasi itu. Jadi kalau surat yang dibawa pun lengkap tapi itu ada yang palsu ataupun dipalsukan juga mudah-mudahan itu nggak lewat. Teman-teman tunggu dulu. Berarti ada dua ya. Iya. Nah, saya bantu tempel ya. Saya bantu tempel dulu. Kalau keunggulan ya dari metode ini adalah satu aman, kemudian formal ya. Terkait kelebihan atau keunggulan selain yang disampaikan oleh kelompok satu ada keamanan, kelebihan ketika kita memilih tabungan di perbankan misalnya yang termasuk kategori formal. Catatannya lebih kalau yang transaksi lebih gampang. Oke. Maksudnya ketika melihat seperti mobile mutasinya lebih seperti mutasi yang terbaik, jadi lebih administrasinya sebenarnya udah masuk dan masuk. SOP sudah oke itu sudah kopi administrasi apa? Mungkin lebih melihat juga dari sisi ini ya. Kita ya. Jadi kita sebenarnya lebih kita kalau mendapatkan informasi transaksi kita transaksi usaha kita itu gampang. Apa itu berarti kita tulisnya? Kayak kita print ya. Lebih kayak kita print ukuran transparan ya. Transparan. Tadi kita juga rekod transaksi kita keuangan kita terekod ya. Akuntabel juga setuju nih. Kenapa? Karena kan kalau di situ kemungkinan ada kesalahan itu kecil, betul nggak? Betul nggak? Yang lainnya apa? Kalau kita nanti formal yang lainnya apa? Ada lagi selain ini? Tadi misalnya udah siapa? Mudah ditemui. Kantongnya jelas. Baik.
siap tidak digital ya. Mau nambahin nomor 2? Cukup? Baik. Nah, sekarang kita lihat apa sih kelemahan dari formal, bisa disampaikan dari kelompok apa dulu? Mungkin wajib lengkap. Oke, berarti apa lebih ke Kalau misalnya tidak lengkap itu enggak tolak. pusat administrasinya? Ribet. Betul, ribet? Apakah ribet juga? Kasih uang kalah. Punya gitu kan. Enggak dikarenakan. Kalau dikarenakannya ribet ya kan. Prosedur? Harus sesuai prosedur. Oke. Sebenarnya itu menjadi salah satu kekuatan juga karena itu pengamanan ya. Kalau merupakan misalnya teman-teman itu jadi repot ya. Apalagi Pak ini, apakah kita di perbankan formal ada biaya yang kita keluarkan? Ya, biaya. Itu masuk nggak di menurut teman-teman ketika kita harus bayar itu termasuk di kelemahan nggak? Ini benar. Ya, kalau tamu di rumah ada biaya nggak? Lainnya apa lagi? Antri lama. Lainnya apa? Oke, waktu operasional terbatas kalau kita hoteler ya. Oke, kalau kita mau jumpa petugas, waktu operasional terbatas. Apalagi ini kalau dapat tentunya yang saya pernah mendapatkan tender yang sombong. Nanti saya naik sombong enggak? Baik, kurang apa maksudnya? Oh, kurang saldo gimana tuh? Oh, berarti tadi kebocoran data. Itu masuk salah satu kelemahan? Iya, bisa. Kebocoran data. Anda dapat ya sekarang. Caranya betul. Lintas tadi case-nya kan komisioner ya, komisioner ya. Uang pensiun itu kalau nggak udah di-clear, dia nggak langsung cair. Kenapa? Kita harus lewati itu namanya tahapan penetapan usaha waris dengan konsentrasi. Jadi kita nggak mudah datang ke bank saya istrinya terus uang dengan teknologi itu nggak bisa. Jadi setelah surat kematian lengkap, kita harus bermakna menetapkan siapa ahli warisnya, apalagi ini 10. Iya. Siap nih, jadi itu butuh proses tadi ya. Administrasi ya. Sebenarnya juga prosedur tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk beberapa materi. Kita bungkus ini ya. Bungkus. Sekali lagi kita menjawab dulu buat Terima kasih. Silakan selanjutnya mau kemana dulu? Ayo. Mangga ya. Dari kelompok 3. Oke, berarti itu masuk terus ya.
jaminan ya, uang veteran aja kalau satu bisa. Oh ya, kalau pos itu masuk di formas. Wah, maksudnya bisa juga kan? Bisa ada. Sip, oke baik. Jadi kan teman-teman kita sekarang ya, bagaimana teman-teman kita dari kelompok 3 akan bermain peran. Ya, kalian akan menjadi artis. Halo. Yang nonton kami. Hari ini lain sih yang ngodain lebih kuat dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai. Teman-teman, kita dapat bantuan juga untuk kelompok kita. Ibu mau bantu usaha kita. Pegang duitnya nih, 50 juta loh. Gimana katanya? Mbak Adil, ini supaya duitnya habis, kita kan hati-hati nih, takut nanti kita kalau oke kemana bantuannya kita kemana kan, jadi kita hati-hati bagaimana kalau kita dapat oleh. Tapi nggak bagus sekali dapat oleh, banyak bagus aja kan. Yang pertama aman, kita nggak kayak kemana-mana lagi. Terus yang kedua cepat atau fleksibel karena cuma transaksi lewat HP. Terus yang ketiga hemat waktu, nggak kayak bank atau mana-mana lagi. Terus nggak pakai antrian, kita bisa scan atau pakai barcode segala macam. Tapi kan ada juga kekurangannya. Emang benar betul kasih 50 juta? Loh. Ya Allah. Ya, ini simpan di tabungan online. Itu juga loh kelemahannya. Kita kan jadi boros. Betul itu kan hasilnya untuk usaha kan, alat, modal kerja. Kok ditaruh tabungan online? Kelemahan kan boros, kita jadi konsumtif. Terus kalau dihack gimana? Nggak jadi beli alat kan, nggak jadi beli perbankannya kan. Nah, terus lagi kita tergantung sama teknologi. Loh, kalau tiba-tiba bisa taruh di OVO misalnya, tiba-tiba OVO-nya tutup, uangnya gimana? Nah, terus lagi ketergantungan jaringan. Misalnya nih, mesin, udah transaksi, kita tinggal cek di HP, taunya nggak ada wifi, harus pakai gimana? Itu kan kelemahan juga. Ya udah, taruh aja lah. Ya, karena Pak Ulunya saya sudah taruh oleh sama Pak Ulu. Ya udah lanjut aja. Ya lanjut aja. Iya. Kalau dari kelompok 3 sendiri, tadi kita melihat bahwa mereka itu nabungnya kemana? Ke tabungan online. Nah, tabungan online itu apa saja sih sebenarnya tabungan online? Tadi disebutin. Ya, itu e-wallet. Kalau tabungan online, BCA online, BSI, Bank Aceh, bahkan teman-teman kalau biasa belanja di Shopee ada juga kan Cbank, ya kan? Cbank.
Nah, si bank itu di mana kantornya? Kantornya di Jakarta misalnya ada dia, tapi kalau di sini kan nggak ada. Sehingga teman-teman ketika memang mau dapat free atau apa, salah satunya di situ dapat keringanan ya dari Shopee, maka kita buka rekening si bank. Siapa yang sini yang pernah membuka ke teman-teman? Kami dan pernah. Oke. Nah, dari tadi yang studi kasus yang diberikan oleh Prof. Apa sih kelebihannya ketika kita menabung di online? Itu masuk formal, semi formal atau informal? Formal. Oke. Silahkan. Apa? Kelebihannya aman, cepat, hemat waktu, dan nggak payah antri. Tadi itu tabungan online ya? Tabungan online. Ada nggak tabungan online yang tidak resmi? Yang resmi ini ada pilih berarti yang resmi, jadi formal ya. Ini masih informal ya. Kelebihannya apa? Cepat. Aman, cepat, fleksibel, diawasi negara, hemat waktu. Ya, hemat waktu juga, kelebihan juga, ya, sangat lah. Ya kan, kita kalau kita harus pergi ke bank udah ngerti. Sekarang biar kayak apa? Jati tangannya sehat, ting. Kalau kelemahannya apa tadi Bu? Kalau boros itu apakah tergantung dari boros itu apakah dari salah satu kelemahan dari jenis tabungannya tadi atau sebenarnya itu dari kita? Itu sebenarnya dari kita ya. Berarti kalau kelemahan dari jenis tabungan normal apakah mereka juga kalau di kita nanti seboros kan enggak? Jadi itu sebenarnya lebih kembali ke diri kita. Tapi resiko hacker ini termasuk juga bocoran data. Oke. Ketergantungan teknologi. Kan cerita. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah pensiun, sudah tua, mereka juga menggunakannya. Mereka juga tetap menggunakan walaupun dengan data langsung, gitu ya. Yang pun resikonya kan kemudian paham teknologi, mereka harus datang ke kantor, kemudian banyak waktu dan sebagainya. Ini sama di sini ya. Dari tempat online. Harus pasti selalu ada. Ini sama yang masuk ke kategori formal ya. Ditanya praktisan tadi dipraktiskan? Ada sih nggak dipraktis ya? Agak fleksibel ya. Oh iya. Coba ya. Ada lagi mau nambah ya setelah ini dari kelompok 2 atau sudah bungkus? Oh iya, silakan Bang. Memang kita lihat kalau sistem online sisi praktis dan cepat. Tapi saya pun banyak kurang ngerti juga. Saya lihat anak saya, dia bisa beli motor sendiri dengan dia bermain online itu bermain apa namanya? Game, investasi. Investasi apa nggak tahu saya. Nah, terus dia pakai tabungan pun tabungan si bank itu. Nah, jadi ini saya lihat dia memang main HP terus, dan rupanya ikut cek apa pergerakan itu, terus dia bisa menjual apa, ada gambar-gambar kreatif itu yang ada hadiahnya, dia bisa dia gunakan. Tambahkan pun tinggalkan ya. Apa ya? Jadi lebih ya itu kalau sudah main di online atau main game mungkin termasuk salah satunya ada waktu gitu ya. Kalau terkait
sepakat ya, praktis ya. Bisa dilakukan di mana saja. Kita tidak dapat smartphone. Oke, Pak kerja. Oke, kita beri aplaus pada kelompok 3. Mantap. Oke, terima kasih. Masih ada kelompok lagi. Kelompok mana dulu sekarang? Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 2 silakan ya. Ini yang dari Tika Inovasi. Ada Gondong, ada Usi. Mana teman-teman dari kelompok 3 kelompok ya? Oke, teman-teman kita beri perhatian dulu pada kelompok 2 untuk memainkan drama. Assalamualaikum. Ya, Bu, habis jualan. Juta untuk modal usaha untuk bahan dan Bu. Ini terserah Ibu mau diapakan. Yang coba menurut Ibu, ini uang kita, uang hasil kerjanya yang udah lama, dia kerja, di celengan aja ya, di celengan aja. Bu, Mak, ya terserah ya. Menurut Kakak, itu simpan di celengan, biar kita aja yang tahu, biar nanti kan kalau disimpan di bank nanti kita tahu hasilnya berapa. Nanti kita lagi nih Mak, uang udah banyak nih ya, kan beli ini. Kalau disimpan di celengan kan kita nggak tahu berapa udah itu uang yang kita simpan. Sama yang beli belanja bahan-bahan jualan. Nah, dari kelompok 2 tadi sudah bermain peran. Di situ tadi keputusannya kemana? Sesuai dengan studi kasusnya. Ditabungnya di mana? Di Cereng. Oke. Kalau Cereng berarti maksudnya ke apa tadi? Informal. Saya tulis. Kalau informal tadi nabung Cereng seperti yang diterangkan oleh kelompok 2, apa kelebihan dari jenis tabungan kalau kita nabung di Cereng atau informal? Kalau disimpan di celengan itu mengajarkan kita disiplin menabung. Kan misalnya hari ini dapat uang 5.000,
Setelah kita sisi 2.000 ke situ ke celengan. Kan kalau simpan di bank, alah males 2.000 mana simpan di bank. Pulangnya. Kelebihannya dapat meningkat, mengajarkan anak-anak untuk menabung. Kita bilang, nih mama kasih uang jajan hari ini 10.000. Nanti sisihkan ya nak ya, biar mama simpan di celengan. Nanti ini kita buat celengan, nanti mama beli celengan. Kan mengajarkan. Lebih ke tidak repot gitu. Kalau kita nabung di jalan nggak ribet. Iya. Seribu bisa kita latih ya. Sama berarti tidak repot ya kita ya. Kita nggak repot ya. Kemudian apalagi tadi ya, waktunya bisa tidak terbatas waktu. Tidak terbatas waktu. Oke. Lain apa? Kelebihannya kalau kita nabung di cale, mengurangi godaan. Dan save time. Begitu lebaran buka ya. Ada berisi. Oh iya betul. Siapa? Dan juga bebas dari tidak ada aturan. Harus berumur 17 tahun ke atas. Siapa saja bisa masuk. Belas orang nabung ya. Baik. Lainnya apa? Ada biaya nggak? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Masuk ada biaya ya. Baik. Apalagi kelebihannya? Bisa diambil kapan saja. Tidak ada transaksi, dia akan tinggal tahu nominalnya berapa. Kelemahannya. Kelemahannya apa tadi berarti? Tidak, kelemahannya tidak aman, yang pertama tidak aman. Di celengan zaman ini. Tidak aman ya. Dengan waktu. Apalagi kan tidak aman nggak? Ada resiko rusak nggak? Oke. Ada resiko rusak dari jalangan atau uang kita rusak tidak bisa. Tapi kalau uang emas itu dia nggak rusak.
Assalamualaikum Pak. Pak, kami mau tanya, katanya di kampung kita ini ada bisa nabung duit gitu ya Pak? Kalau boleh tahu gimana Pak? Jadi kalau misalnya itu nabung, simpan atau pinjam, nah itu silakan masuk ke dalam aja supaya pikiran tidak ke dalam. Assalamualaikum Bu. Ini Bu, kami kan keluarga tinggalnya dekat-dekat sebelah-sebelahan, jadi kami ada bawa kue lah kayak gitu sedikit. Jadi kan, ada, ya jadi kok jualan kan ada untung, kami simpan-simpan lah. Cuma kan kadang-kadang kalau simpan sendiri ya itu kan kepake. Jadi kami kan kepingin nabung gitu, katanya di kampung kita ini bisa nabung kayak gitu. Jadi kalau misalnya kami taruh duitnya di situ kan lebih aman, nggak kami pakai tabungan gitu. Jadi kapan kami perlu aja nanti baru kami ambil. Gimana Bu, bisa di sini? Ibu-ibu udah betul seperti yang ibu dan Pak Lama. Kira-kira dari mana ibu tahu bahwasannya di tempat ini ada sebuah koperasi yang bisa menabung atau juga ya? Dari tetangga yang sebelah rumah juga, Kak Ita yang bilang. Betul sekali. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu ya, karena kita di sini kan ada aturannya Bu, ya ada aturannya. Koperasi kan ada aturannya, walaupun memang kami berbadan hukum ya, ada aturannya, ada syaratnya. Nah, itu minimal usianya 25 tahun, ya. Karena kan kalau misalnya anak-anak kan nggak mungkin nanti pas nabung sehari besoknya udah ambil kan gitu kan. Nah, kita juga ada jangka waktunya gitu. Nah, juga ada syarat-syaratnya. Nah, kalau memang orang ibu-ibu bisa melengkapi syarat, silakan KTP, karena kan bagi kami di sini kan kami membuka kesempatan juga kepada tidak khusus desa kami, ya, karena kami membantu juga desa tetangga, gitu ya. Tapi yang masih berdomisili di kecamatan ini gitu. Tapi kalau dari kecamatan orang kita kan nggak sanggup jangkau, gitu kan. KTP, KK, dan kalau memang ibu-ibu punya usaha, nah kira-kira orang ibu kan punya legalitas? Belum. Oh gitu, nggak apa-apa, mudah kok. Itu gratis. Nah, kira-kira untuk tahap pertama kita kan ada iuran nih Bu ya. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajibnya gitu kan kalau mau nabung gitu ya. Apalagi kan kita di sini kan dapat kesempatan pinjam. Nah, ada iuran pokoknya. Kalau pokok itu menjadi anggota penabung di sini itu. Nah, setelah pokok tuh nggak mahal-mahal sih 20 cuman. Tapi ada iuran bulanannya sih. Itu cuma untuk sampingnya aja agar kita mengajarkan bahwasanya masyarakat ini kalau ada duit itu jadi istilahnya pelajar menabung lah gitu. Nah kalau iuran bulanan itu sekitar 5.000, apa sanggupi itu. Nah jadi kita di sini kan ada juga apa namanya, ada pembagian persennya Bu ya, tapi tidak banyak sih itu. Nah kira-kira saya mau tanya nih, kan banyak tuh kan, bahkan di mana aja kan dekat ke bank ada, kenapa orang ibu nggak ke bank aja? Kami nggak ada Honda, susah jalan mau pergi ke Bangan, cari yang dekat-dekat aja. Suka nggak tahu kalau orang kampung kita sendiri kan enak itu Bu. Oh, alhamdulillah, kalau memang orang ibu percaya sih dan mau bermitra dengan kami, alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada ibu bergabung di tempat kami. Ya, semoga kita bisa kerjasama ya Bu ya. Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi desa dan kondisi operasinya tadi masih belum legalitas, belum ada legalitas. Jadi kategorinya masih apa? Semi formal. Itu maksudnya di semi formal. Nah, kalau dari beberapa jenis tadi metode tabungan kita yang di semi formal, apa saja kira-kira pentingnya?
Jadi kalau kelebihannya salah satunya kan biasanya kita udah kenal sama yang apa pengurusnya itu, jadi lebih gampang untuk kita apa melakukan interaksinya, kan? Mudah jadi itu aksesnya juga lebih mudah kan, biasanya nggak terlalu banyak syarat, habis itu kena di deket, jadi mau kita kapan aja juga lebih gampang. Akses mudah. Misalnya biayanya juga nggak terlampau besar seperti di bank kan, Biaya terjangkau, lebih murah kan dari itu. Nah, dari kami baru itu aja yang terpikir. Adminnya nggak ribet tuh. Bagaimana dengan kelemahannya kalau informal? Nah, yang kalau itu kurang aman kok. Yang pertama, kurang amannya itu misalnya kita nyimpannya di suatu tempat, bisa aja dicuri. Terus yang kedua, misalnya pengurusnya nggak amanah, bisa aja uang kita dibawa lari gitu kan. Suku bunganya rendah, kalau kita nabung pun saya dapat ininya sedikit gitu. Terus tidak ada perlindungan hukum. Iya, jadi kalau ada apa-apa kita nggak bisa mau minta tolong mana kayak gitu, susah karena nggak ada perlindungan hukum. Di kelemahannya itu kan saja ada ketergantungan anggota. Saya koperasi nggak ada anggotanya kan nggak berjalan juga. Jadi ketergantungan hanya terhadap anggota ya, itu termasuk juga sebagai salah satu kelemahannya karena semi formal ya. Terima kasih Kak. Yang lain ada yang mau nambahin? Baik itu kelebihan atau kelemahan semi formal? Contohnya pengurus ya. Semi formal akses mudah, administrasi tiba-tiba, biayanya mudah. Aturannya ini kurang aman, tidak ada jaminan, suku bunga rendah, keterangan apa, kebutuhan tergantung. Biasanya kalau program mereka gimana juga? Tapi tidak aku kata ada tambahan dari teman-teman lain atau untuk nah sekarang ada kita akan melihat dari tiga jenis metode tabungan baik formal, informal, dan semi formal. Kita berikan skor mana yang skornya tinggi dan mana skornya rendah dengan melihat keunggulan dan kelemahan. Skornya dari 1 sampai 10. Kalau formal berapa bisa kita berikan nilai dengan melihat kelebihan dan kelemahan. Dan sini bisa apa? Oke. Sini berapa skornya? Dari segi keamanan, ya, kemudahan 8. Kalau di sini kelompok berapa kita kasih nilai kalau untuk formal? 1 sampai 10. 1 itu berarti sangat ya nilainya sangat rendah. Kalau 5 itu berarti di tengah-tengah. Kalau 10 itu berarti baik, sangat baik. Dari segi tingkat keamanan sangat aman. Semakin tinggi semakin aman. Berapa? Oke. Di sini berapa kasih nilai? Sangat aman dari segi keamanannya. Kita lihat dari segi keamanannya. Kalau kita simpan di formal, keamanan uang kita yang kita tabung berapa nilainya? Ini 9 berapa? 8. Oke. 4 sampai 9 ya. Yang kedua, berapa kita kasih nilai kalau kita menabung di rumah cadangan informal dari segi keamanannya? 5. Berapa? 5. 5.
4 sampai 5 ya. Nah, nyimpan koperasi tadi cerita kalau pengurusnya nggak amanah bahaya juga. Ya, berapa? Nah, dari sini teman-teman sudah melihat, dari sini teman-teman sudah melihat beberapa tingkat keamanan dari beberapa pihak formal, informal ataupun semi-formal. Tentunya ada beberapa faktor-faktor juga yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih jenis sarana. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa kita pertimbangkan? Kok saya lebih memilih misalnya di BSI misalnya daripada di bank A. Layanan apa layanan itu? Layanannya. Layanan setuju? Apalagi selain itu biayanya. Biaya menjadi pertimbangan? Biaya. Apalagi cabangnya. Oke, beberapa cabang. Jadi kalau sekarang kayak dia udah masuk visa atau itu sudah jadi pilihan jenis tabungan di Indonesia. Biar berarti angka padanya ada sah mastercard yang bisa lipat terkoneksi banyak. Berarti ini ya, berarti aneka moda ya. Ada lagi selain itu? Kira-kira? Coba teman-teman lihat. Dan track recordnya kan kita juga jadi pertimbangan kan. Kalau kita lihat dari teman-teman kita mungkin lapor di Bali berapa kali dia menerima uang. Namanya. Kita lihat saya kawan banyak pendapatan kerja kalau di Bali dia hilang layanan biaya juga tapi jarak juga ada sampainya jarak ya. Terus apa lagi tadi yang pertama kita apa tadi kenapa kalau bisa ngambil ke bank daripada taruh di rumah apa ya gue ya apa lagi proses ya proses apa jadi pertimbangan nggak? Apa administrasi ya? Dari yang lain? Ini bunganya harum nggak? Iya. Atau kalau kita bicara margin bagi hasil, jadi pertimbangan kita nggak? Kalau dari segi haram nggak mau murahnya. Baik, ada lagi? Di sini yang kita bahas? Ini? Terus? Nah, teman-teman, kita sudah berada di akhir sesi dari pembelajaran kita. Apa yang sudah kita pelajari di 90 menit ini? Teman-teman, kali belajar apa barusan? Tentang apa? Cara menabung di aman uang. Metode? Metode tabungan. Contohnya apa kalau formal? Ya, lembaran bank. Dan menggunakan bank bisa di KDA, ya, dan beberapa lembaga lain yang memang mereka itu terdaftar secara resmi, karena sudah negara. Koperasi yang terdaftar secara resmi juga termasuk formal. Yang kedua apa?
Jadi bisa informal. Dan yang ketiga apa? Informal. Kalau informal contoh apa? Siapa masuk? Bisa diri sendiri. Contohnya apa? Kasih kunci udah ada kuncinya kita nyimpannya sampai di kemudian tiap tahun ya lupa itu dengan berbagai tadi kepentingan tersebut. Jadi teman-teman tadi sudah bisa menilai mana dengan aman dari masing-masing jenis metode. Formal tinggal keamanannya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan informal. Semi formal tadi berapa sendiri dan kemudian yang paling rendah dengan keamanannya apa tadi? Itu akan juga teman-teman lebih jernih, lebih pandai dan memilih mana jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan kita dan tingkat baik. Oke, silakan. Kan kalau bagi para remaja sekarang ya yang dapat mulai kita dulu ya. Kalau kita jelaskan sampai fiksi memang baru tepat. Tapi kalau seandainya para ibu-ibu ada macam dulu, kalau kita jelaskan tentang resiko yang C ini, mereka tidak mau mengerti apa. Bagi mereka zaman dulu kami nggak ada itu kok bisa apa gitu. Ya. Nah kalau dia nggak pernah pada zaman dulu itu nggak pernah mikir dengan zaman kami sih ini bisa terjadi macam-macam susah kan kita kasih kepada orang tua. Mungkin banyak terjadi yang kalau bisa kampung mungkin setelah teman-teman sudah belajar ini Tapi dia ini bukan kita orang dewasa kan masih hidup. Karena dia memang dijahit satu kain, dia memang dipinggang taruh sampai dan buah kalian sih sama itu kan. Jadi dia memang kerja kayak daerah juga, maksudnya dia ikut pantai kerja ada kayak dia itu, jadi uangnya tetap di situ. Jadi waktu anak saya sebagai anak menyarankan jangan di perut dia ikat terus dengan kayak dompet gitu. Jadi dia sampai sekarang belum menyimpan tempat lebih aman, tapi dia masih aman di perutnya gitu. Jadi kalau kemana-mana itu dia kaminya yang bentukan gitu kan. Jadi ketahuannya tapi dari dulu nggak tahu di mana simpan, kok bisa dia umroh, kok bisa dia haji, kok bisa dia kenduri, dari mana uang, tapi nggak bertanya. Tapi ngehnya orang kampung mesti tahu. Jadi sekarang kampung ini lihat ke kiri sudah sawah kalian, lihat ke kanan ada kebun kalian. Jadi di situ saya waktu dia beli ada tetangga mau melamar si gadis nggak punya emas dan udah mahal, dia datang ke emak saya, maksud itu udah ada calon saya jadi nggak sanggup terima. Jadi mama saya yang beli apa kebunnya kan udah banyak lampu gitu kan, kebun udah banyak sawah. Di situ saya kok dia dikeluarin duitnya itu di pinggangnya. Dia kita tanya mak lebih aman misalnya kalau jatuh gini. Jadi TKI bilang masih ada orang tua zaman itu belum menyimpan ke tempat lain gitu. Masih lebih yakin waktu dia lebih yakin di situ. Tapi kita anaknya loh Kak, itu bagaimana solusi kita jelaskan? Ya, baik, terima kasih Kak. Ini kita memang tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa memaksakan gitu. Tapi kembali lagi bahwa apa yang sudah kita dapatkan sama-sama belajar di sini dengan berbagai sikap tadi, metode tabungan, dengan berbagai resikonya, kelemahannya. Tugas kita adalah yang ya. Ini akan kembali kepada mereka. Kita mengedukasi. Jadi tidak semua bisa mendapatkan pencerahan seperti dalam pelatihan ini. Mungkin kita harus menggali sendiri. Nah ini di sini teman-teman orang-orang yang terpilih, yang bersyukur bisa mendapatkan informasi. Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Jadi kan saya masih bingung kadang-kadang kalau kita katanya jamin LPS gitu kan, kalau pastikan gitu kan. Nah sebenarnya tugasnya LPS itu apa sih? Karena saya juga banyak dengan kasus gitu kan, teman-teman yang ambil di hilang uangnya puluhan juta nggak kembali. Jadi sebenarnya fungsinya LPS itu apa dia? Ya. Ada yang tahu apa fungsinya LPS?
usia LPS bukan Pak, karena nanti bisa menjelaskan. Itu adalah ketika bank college, maka lembaga LPS akan membayar lebih 2 miliar dari bukan tabungan. Berarti hanya oleh Ya, tapi kita bilang itu tidak dijaga. nanti kita bahas secara detail di sesi asuransi ya.